nggak bisa maafin batin istri. Emang dasar kamu aja nggak pernah puas. Kurang terus. Kamu mana? Lepas. Kamu mau kemana udah malam kayak gini? Bukan urusan kamu. Kamu mana? Kamu pergi jaga dari kamu. Mas. Aduh. Jangan kabur deh. Aduh. Aduh. Mbak, apa-apa? Aduh sakit. Ada luka nggak? Aduh. Oh iya, kita kan belum kenalan. Namaku Sinta, panggil aja Sinta. Ya, Sinta, aku Tio. Bang. Nikah yuk. Ibu nggak jadi pulang, Pak. nggak jadi pulang. Emang kenapa? Ada masalah di sana? Ada kendala? Enggak, Pak. Pak, maafin Ibu ya, Pak. Ibu hamil, Pak. Hah? Ibu jangan bercanda, Bu. Ibu hamil. Ibu hamil sama siapa? Ya, Pak, maafin Ibu, Pak. Aku hilang, Pak. Maafin ya, Pak. Kamu bilang hilaf. Kamu ngelakuin sama laki-laki mana? Kamu tega banget sama aku. Aku di sini udah nungguin kamu. Kamu malah hamil sama laki-laki lain. Masa lalu tersangka Ewe alias Andra begitu kelam. Pasalnya ia harus mengalami perpisahan dengan sang mantan istri karena sebuah pengkhianatan. Di sisi lain, tak banyak berbeda dengan permasalahan yang dialami Andra. Pasangan suami istri YA alias Sinta dengan Bima, suami pertamanya juga tak berujung bahagia. Emang aja kamu, laki-laki nggak bisa maafin batin istri. Emang dasar kamu aja nggak pernah puas. Kurang terus. Kamu mana? Lepas. Kamu mau kemana udah malam kayak gini? Bukan urusan kamu. Kamu mana? Kamu pergi jaga dari kamu. Mas. YA alias Sinta merupakan wanita yang telah menikah dan memiliki 3 orang putra hasil dari pernikahan yang pertama. Namun ketidakpuasannya terhadap nafkah batin yang diberikan sang suami membuat Sinta mulai menjajaki dunia luar. Kamu sendirian aja. Ya, aku sendiri. Sifat labil dan temperamental, serta mudah terpedaya oleh rayuan dan kata-kata dimiliki Sinta sejak lama. Oh iya, kamu tinggal di mana? Kok tiba-tiba sendirian? Oh, aku tuh punya catering di sekitar sini. Kamu punya usaha catering? Kita dari tadi ngobrol terus kita belum kenalan loh. Oh iya, Nama aku Sinta. aku Tio. Sinta akhirnya mengenal Tio lebih dalam dan menaruh ketertarikan kepada pria tampan tersebut. Siapa sangka, dengan mudahnya Sinta berpaling muka. Kamu udah pulang? Buang urusan kamu. Tanya baik-baik loh, Ma. Apa sih? Marah-marah terus kerjanya. Mama, tunggu. Kamu mau kemana? Bawa berat lagi? Lepas, aku bilang lepas. Iya mau kemana? Udah malam kayak gini. Tunggu, aku mau tanya mau kemana? Aku udah gak kuat tinggal satu rumah sama kamu. Terus kamu maunya apa? Aku mau pisah malam ini juga. Terlaluan ya? Cuma gara-gara aku gak bisa muasin kamu di ranjang terus kamu minta pisah. Ingat anak-anak, Ma. Ingat! Oh, ya iyalah fungsinya kamu tuh apa? Selain batin istri, gak becus kami tuh. Tapi jangan marah-marah terus, Pak. Aku pusing. Mama. Ada apaan sih malam-malam gini berisik? Malam-malam gini malah berantem. Mama mau ke rumah nenek, kamu jaga adik-adik kamu. Akhirnya Sinta pun pergi dan kemudian menikah secara siri dengan pria yang ditemui di kafe tempo lalu. Mereka pun akhirnya hidup bersama. Ayo dong, udah gak sabar. Iya sabar, aku juga lagi kepengen. Iya, makanya. Asal. Tunggu dulu ya sayang ya. Kenapa? Ini anak aku telepon. Iya nak, Rian. Mama. Rian mohon, Ma. Mama jangan sampai pisah lah sama Papa. Apalagi nikah sama orang lain. Rian, mama tuh udah gak bisa lagi sama dia. Nah kalau kamu kangen sama mama, kamu datang aja main-main ke rumah mama. Ma, tapi Ma. Udah deh, kamu gak ikut campur urusan mama ya. Udah dulu ya. Iya, Ma. Siapa sih? Ganggu aja. Itu Rian anak aku. Ya kenapa? Telepon ganggu aja. Kita kan mau menikmati. Emang gak boleh ya bang kalau anak aku telepon? Ya bukan gak boleh. Timingnya gak tepat, sayang. Kamu ini kenapa sih? Posesif banget, itu kan cuma anak aku. Aku tuh nikah sama kamu mau seneng sayang. Mau happy, bukan yang ribet-ribet kayak gini. Masalah anak aku aja kamu ribetin. Namun lagi-lagi, kerikil kecil selalu hadir dalam bahtera rumah tangga yang biasanya hanya seumur jagung. Ini cuma anak aku loh yang nelfon. Iya, tahu anak kamu. Tapi kan kamu lagi sama aku. Kamu tuh egois. Dasar kamu punya cewek nyebelin. Kenapa berubah? Pantas aja kamu ganti-ganti suami. Ganti-ganti pasangan. Hidup udah gak jelas. Introspeksi jadi cewek. Jangan egois kamu. Gimana ya, Bang? Lagi gak kerja nih, Bang. Nganggur. Wah, bener.
ini bang. Mau. Ya, mau gue bang. Ya udah, nanti gue kesana ya. Pasca bercerai dari mantan istrinya, hidup Andra seolah terombang-ambing, tiada arah dan tujuannya. Udah isi jadi TKW, pulang hamil, nggak tahu suaminya kemana. Kasihan banget hidup lu, udah susah lagi. Aduh. Lu ngomong apaan? Hah? Ngomong apaan lu? Bener kan? Wajar lu ngomong gitu, emang bener kenyataannya. Ajar ya. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Lu emang mulutnya sumpel. Amarah yang tak terkendali membuat Andra kala itu harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang cukup lama. Dari tol kan udah mandi kembang. Semoga Bang Tio makin kesemsem sama aku ya kan. Lipstick. Sayang. Bang, kamu udah pulang? Udah sayang. Aduh, pusing. Bang, itu yuk aku lagi mau nih. Mau? Mm-mm. Ini apa sayang? Ntar aja mah. Lagi minat badan. Kok kamu gitu sih yuk? Udah sayang, ntar aja. Aku lagi mau. Kamu tuh nggak ngerti kalau aku bilangin. Coba sekali-kali ngerti dong sayang. Besok aja ya. Ayo dong sayang, aku udah pengen banget nungguin kamu dari tadi. Udah deh sayang, aku tuh lagi capek. Tahu nggak? Ih, kamu kok gitu Udah, sih? aku mau tidur sayang. Kamu terus ngerti dong. Sayang, ayo dong. Aku tuh susah kali sih kalau dibilangin. Kan besok bisa sayang. Kamu kali Ayo, aku udah nggak tahan. Cuma sayang aku nggak kuat. Aku capek. Aku mau tidur. Udah deh. Ada nggak gua? Dasar ya, pulang-pulang mabok atau diri, nggak bisa nyenangin aku. Aku tuh kayak laki-laki bisa nyenangin aku, yang bikin aku puas. Sayang, aku capek. Kamu ngerti? Sayang, lama-lama kamu kecerain, ngerti nggak kamu? Untuk yang kesekian kalinya Sinta kembali berpisah dengan sang suami. Dengan kata lain, wanita cantik itu telah kembali menyandang status janda. Tahun demi tahun telah berlalu. Berita soal wanita bernama Sinta yang telah berulang kali menjalin rumah tangga dengan beberapa pria dan memiliki 29 mantan suami masih menjadi misteri. Bang, Iya bu. masih baru ya di sini. Iya bu, baru beberapa hari di sini. Jangan panggil ibu dong, panggilnya Mbak aja. Pesona Andra yang tampan dan rupawan membuat Sinta terpana. Seolah tak pernah belajar dari kesalahan, ia justru kembali dengan mudahnya menambatkan hati. Ih, jangan panggil ibu, panggil Mbak aja. Ya udah mbak, kalau gitu saya lanjut kerja lagi. Namaku Sinta, panggil aja Sinta. Ya, Sinta, aku Andra. Oh ya udah, Sinta, maaf nih, aku lanjut kerja lagi ya, soalnya mau ngejar target. Siap. Ya, Dengan cepat dan kilat, asmara tumbuh dalam diri GA alias Sinta terhadap pria yang belum lama ia temui. Benih-benih cinta yang entah keberapa ini kembali terjadi. Bang, jalan dulu ya. Oh iya. Kamu nak, kok kamu datang ke mama nggak bilang-bilang sih? Anak pertama dari suami pertama selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktunya untuk menjenguk sang ibu yang Tuh, ini cantik kayak gini. Ya iyalah, masa udah tua nggak boleh cantik sih? Ya boleh dong, saya nggak boleh. Apapun yang buat mama senang, itu boleh-boleh aja. Tapi kok bawa makanan mah? Oh, ini. Jangan bilang mama ada kenalan lagi ya. Mah, kan Ren udah bilang kalau kenalan sama cowok tuh yang jelas. Kamu tenang aja ya, kali ini orangnya baik banget. Oh, kamu tenang aja, soalnya kan mama kali ini kan udah diselektif milihnya. Iya tahu, tapi kalau mama cuma manfaatin doang gimana? adanya percikan asmara dalam diri Sinta terhadap lelaki yang notabene berusia jauh di bawah dirinya ternyata sempat dilarang oleh putra sulungnya tersebut. Namun apa daya, jika cinta berbicara maka tak ada yang bisa menahannya. Taruh sana deh, Pri. Ya. Pri, jangan bercanda deh, Pri. Pri. Ini nggak mungkin tangan siapa lah. Ih, abang, aku dipanggil Sapri sih. Sinta, aku pikir Sapri. Mana nih aku bawa makanan. Ya ampun, kamu tuh nggak usah repot-repot. Aku jadi nggak enak. Makasih ya. Ih, kok malah bengong sih, makan nih. Oh, iya udah. Bang, di sini tinggal sama siapa? Oh, aku tinggal sama temen. Sementara numpang dulu sama dia. Udah punya pacar belum sih, Bang? Belum. Bang, nikah yuk.
Perkataan menohok Sinta yang ditujukan kepada Andra soal tawaran menjalin pernikahan tentu membuat pria manapun gelagapan dibuatnya. Belum lama bersua, sudah diajak berumah tangga. Nikah? Nikah sama siapa? Ya sama aku lah. Gak ada yang ngurusin, nyuciin baju, terus mijitin abang kalau capek. Tapi aku mana ada uang buat nikahin kamu juga. Kamu cuma terima beres aja, semuanya aku yang urus. Namun siapa yang mampu menolak pesona kecantikan dari karisma seorang Sinta yang telah berhasil menaklukkan beberapa pria? Andra pun dengan sukarela menerima penawaran Sinta. Kok rumah sepi banget sih? Bang? Bang? Ih, kemana sih ini orang? Motornya nggak ada. Telepon temannya aja kali ya. Halo? Maaf nih, aku mau tanya, ada Bang Andra nggak ya? Masuk kerja dari kemarin tuh. Gak masuk kerja? Dari kemarin serius? Iya. Terus kemana ya dia? Ada yang ngabarin nggak? Sinta dan Andra telah resmi menikah dan menjadi pasangan suami istri. Namun suatu hari Andra secara tiba-tiba menghilang dari kehidupan Sinta, entah untuk urusan apa. Ya udah deh, aku coba telepon Rian deh, mudah-mudahan aja ketemu. Halo, Ma. Rian, kamu di mana? Aku lagi di luar, Ma. Kenapa, Ma? Kamu ketemu sama Bapak Andra nggak? Enggak ketemu, Bu. Emang kenapa ya? Iya, masa di rumah nggak ada. Telepon ke temennya, katanya nggak masuk kerja. Cariin di rumah, di motornya juga nggak ada. Dia kemana ya? Aduh, Bu. Coba tunggu beberapa jam lagi. Siapa tahu nanti pulang. Atau enggak, kalau misalnya nggak pulang juga, nanti Rian bantu cari deh, Bu. Takutnya ada apa-apa. Ya udah, bener ya. Udah ya Rian ya. Namun beberapa bulan telah berlalu, hingga detik ini pula Andra seolah menghilang tiada kabar beritanya. Tak ada komunikasi, tak ada pula nafkah lahir dan batin yang terpenuhi. Berita perginya Andra sang suami pun sontar terdengar di kalangan masyarakat, terlebih jika melihat rekam jejak Sinta yang telah berulang kali berumah tangga. Pantesan aja. Ini nih. Kalau kau memang hebat, kau deketin perempuan. Siapa sih? Itu yang kau lihat, siapa lagi? Nih, perempuan. Orang kampung sini udah pada tahu kalau dia itu doyan kawin. Oh, canda. Nggak mungkin deh. Ya, kau ini nggak percaya. Nih, gue kasih tahu ya. Dia itu udah 30 kali kawin. Kau nggak percaya, kau nggak percaya. Kau ini dikasih tahu. Ini nih, tahu. Dia itu bakal kawin. Ini lakinya aja yang bakal dinikahin nih. Oke, nggak tahu kemana. Lama udah nggak pulang-pulang. Ya berarti itu dia masih ada suami kan? Nah, makanya dari itu. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi, dia itu hot di sana. Royal lagi. Ketin tuh, empetan. Akhirnya kabar burung itu pun lantas digunakan Aryo, salah seorang pria di kampung tersebut untuk mendekati Sinta. Di sisi lain, kegundahan hati Sinta pasca ditinggal Andra tanpa jejak terekam jelas dalam dirinya. Gila ya, handphone pakai mati lagi. Ini orang maunya apa sih? Handphone pakai mati segala. Mati deh ini. Ma, Gimana? Kamu udah ada kabar belum dari si Andra? belum, Ma? Duh, gimana dong ini? Masa ini motor paman kamu? Iya, Ma. Mama coba telepon dong, Ma. Gak bisa, masalahnya mati-mati terus. Aduh, kalau kayak gini paman bisa marah, Ma. Gimana ya? Nama motor, nama paman lagi. Jadi gimana dong? Yaudah coba dong, teleponin lagi, Ma. Entah tak punya rasa malu atau ada hal lain yang memicu, sehingga Andra Tuh, kan mati lagi. di motor Sinta yang bahkan masih proses kredit. Bang, kenapa kau? Nah, tadi aku nungguin kau. Mana senjata kita? Woi, harus jalan bang. Bagus lah. Jadi mau mana nih? Kebetulan lihat. Itu dia. Pokoknya aku minta jangan sampai gagal. Ya, oke. Aduh, gimana sih motornya? Jangan kabur deh. Aduh, aduh, Mbak, apa? aduh sakit. Ada luka nggak? Aduh. Gimana kalau misalnya saya anterin? Aryo akhirnya berhasil mengambil hati Sinta secara perlahan, memanfaatkan kekosongan hati yang terjadi.
Aduh, sakit banget, aduh. Ya, tahan sebentar ya Mbak ya. Tapi mohon maaf nih Mbak, di rumah seperti ini Mbak sendirian aja? Iya, aku sendirian aja. Oh iya, kita kan belum kenalan. Kenalin dong. Oh ya, Nama, oke, nama aku Aryo. Dan inilah suami Sinta yang ke-32, seorang lelaki bernama Aryo yang ia nikahi setelah sebelumnya di tahun 2018. Sinta telah menikah dengan seorang lelaki namun kandas kembali. Akankah Aryo merupakan lelaki terakhir dalam hidup Sinta? Atau justru hidupnya berakhir di tangan lelaki ini? Halo, sayang, kamu udah di sana? Iya udah, sebentar aja. Oke. Kamu telepon siapa? Enggak kok sayang, ini temen aku yang nelfon dan dia pengen nawarin kerjaan sama aku. Kamu mau bubuk gitu? Ya, itu makanya dia pengen ketemu aku malam ini. Dan masalahnya aku lagi nggak pegang uang. Gimana kalau misalnya aku pinjam uang kamu? Pinjam uang? Iya, Berapa? nggak banyak kok, 500.000 doang. Benar nggak bohong? Sayang, ngapain aku bohong sama kamu? Nanti kalau misalnya kerjaannya lancar, aku pastikan aku akan ganti uang kamu. Ya udah, tunggu sini aku ambilin uangnya. Kena juga. Ya benar, ini buat kerja. Ya ampun sayang, iya ini buat kerjaan. Ingat ya, kamu tuh udah sering banget minjem duit. Aku nggak mau tahu, kali ini balikin dong. Minjem ya minjem. Iya aku pasti ganti. Nanti kalau misalnya kerjaan ini lancar, aku pastikan aku akan ganti semuanya ke kamu. Yaudah kalau gitu, aku berangkat ya, biar nggak kemalaman. Ya udah, ingat dibalikin itu uang. Iya sayang. Yaudah kalau gitu aku berangkat ya. Kamu hati-hati di rumah. Bang, mana janji kau ini? Katanya mau ngasih duit sama aku. Tenang aja, aku udah siapin duit buat kamu. Mana? Ini uang jajan buat kamu. Kamu tuh ya. Asik-asik kan dia di sini rupanya. Hah, Aryo! Asik-asik kan kamu ya di sini. Sin, ini nggak seperti yang kamu lihat ya. Diam kamu. Ini lagi. Coba murahan sini. Hei, kau ini datang-datang kok ini marah-marah. Ini apa buktinya? Dikasih duit sama suami orang. Kalau bukan murahan apa namanya? Udah diam, cukup. Mulai sekarang kamu juga. Aku minta cerai dari kamu. Harapan nyatanya tinggal kenangan. Sinta harus kembali lagi merasakan pedihnya disakiti lelaki. Belum usai kesedihan dan amarahnya dikhianati, Sinta justru dihadapkan dengan kembalinya Andra di hadapannya. Perasaannya pun berkecamuk antara marah, benci, dan dendam. Sinta, kamu ngapain di sini? Bagus, ini lagi satu ya. Hah? Baru muncul kamu. Kemana aja kamu selama ini? Kamu jadi marah-marah gitu sih sama aku? Gila ya. Menghilang sekarang aku ditanya marah-marah. Wajar. Kamu pergi 4 bulan, gak ada kabar, kayak hilang di telan bumi. Tiba-tiba muncul, kamu bilang, aku jangan marah. Otak kamu di mana? Ya aku akuin itu aku yang salah. Aku cuma ngunjungin anak aku yang lagi butuh uang. Aku nggak peduli. Nih, selama kamu pergi aku udah nikah 2 kali. 2 kali? Gila kali ya, kamu tuh belum cerai sama aku. Bagai tersayat belati di dalam relung hati, Andra menerima kenyataan bahwa semenjak ia pergi, Sinta telah menikah lagi. Tak ada lagi kata yang bisa menggambarkan perasaan Andra kala itu. Ia begitu kecewa dan tak menyangka kepergiannya ternyata menimbulkan duka dan prahara. Naas nasib Andra, ia mengalami kecelakaan di dalam perjalanan sehingga dirinya harus kembali lagi menghadapi sang mantan istri. Apa lagi? Dengerin aku dulu, Sin. Lepas. Kamu harus dengerin aku dulu. Sin. Kamu harus dengerin aku. Kamu nggak lihat keadaan aku kayak gini, kamu nggak kesian sama aku. Aku nggak peduli. Makanya kamu jangan jahat sama istri. Rasa sakit yang dialami Sinta bertahun ditinggal pergi membuat seolah tak ada lagi kata iba dalam dirinya. Sin, aku minta maaf. Anda, mama jangan cukup. Kamu pergi selama 4 bulan. Kamu bawa motor. Kamu nggak ngapain aku. Kamu ini laki-laki macam apa? Dasar nggak tau malu. Sin, aku udah minta maaf sama kamu. Lagi motornya juga udah aku bawa ke sini. Aku anterin ke sini, Sin. Maaf aja nggak cukup. Datang gandal. Sin, tolong Sin. Sin, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Sin, kali ini aku benar-benar minta bantuan kamu, Sin. Aku butuh bantuan kamu, Sin. Aku mau pinjam uang 200.000, Sin. Bener-bener kamu nggak tau malu. Rakyat nggak tau malu. Kamu datang lagi setelah pergi. Bos nggak pernah sayang kamu ke rumah aku. Cukup, Sin, cukup.
kamu boleh nggak meminjemin uang sama aku? Tapi kamu jangan ngilangin aku terus. Kalau kamu terhina, pergi dari rumahku. Pergi. Asmara kerap kali mendatangkan bahagia, namun tak jarang juga berakhir duka. Atas nama cinta, Andra tega menghabisi nyawa Sinta. Kini, ia harus menanggung segala akibat dari perbuatannya dan mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Pasal memang kami terapkan berlapis, mulai dari pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, kemudian menghilangkan nyawa di 338 KUHP, kemudian juga di pencurian dengan kekerasan, karena memang setelah dia melakukan pembunuhan tersebut, tersangka membawa beberapa barang yang milik daripada korban, dan terakhir kami kenakan 351 ayat 3 atau penganiayaan menyebabkan orang meninggal dunia. Ancaman hukuman 340 bisa 15 tahun sampai seumur hidup. Itu ya ancaman udah paling tinggi. Jadi kami kenakan pembunuhan berencana.